Pemirsa, sebanyak 17 kloter dengan total lebih dari 6.700 jemaah haji Indonesia mulai dipulangkan ke tanah air pada hari pertama fase pemulangan. Proses kepulangan dilaksanakan bertahap dari hotel-hotel pemondokan di Mekah menuju Bandara Jeddah sesuai jadwal penerbangan masing-masing. Sebanyak 17 kloter menjadi rombongan perdana yang mengawali fase pemulangan jemaah haji Indonesia. Total 6.798 jemaah diberangkatkan secara bertahap dari Makkah menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah untuk kembali ke tanah air melalui penerbangan Garuda Indonesia dan Saudia Airlines. Kloter Batam 1 atau BTH 01 menjadi kloter pertama yang diberangkatkan. Sebanyak 445 jemaah dari kloter ini dijadwalkan terbang melalui Bandara Jeddah pada dini hari. Alhamdulillah hari ini tepatnya di tanggal 14 Dzulhijjah ya atau tanggal 31 Mei 2026 kita melaksanakan teknis pemulangan kloter-kloter pertama ya. Kebetulan sekarang kita sedang berada di sektor 2 nomor rumah atau hotel 202 yang akan melaksanakan pemulangan pertama adalah kloter BTH 01 ya, jadi Batam 1. Insya Allah Batam 1 ini akan take off dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah pada pukul 03.00 di tanggal 1 Juni berarti besok gitu ya. Sementara itu, proses pemulangan berikutnya akan menyesuaikan jadwal penerbangan masing-masing kloter. PPIH memperkirakan rata-rata 15 kloter akan diberangkatkan setiap hari dan pada masa puncak dapat mencapai 20 kloter. Adapun jemaah gelombang kedua akan melanjutkan perjalanan ke Madinah sebelum kembali ke Indonesia. Laporan Putri Anggia, Media Center Haji, Makkah, Arab Saudi, Garuda TV. Pemirsa, setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci, hari ini menjadi awal dimulainya fase pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air. Ribuan jemaah dari berbagai embarkasi jadwalkan bergerak dari hotel-hotel pemondokan di Mekah menuju Bandara Jeddah untuk kembali ke daerah masing-masing. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Putri Anggia di Mekah, Arab Saudi. Ya Putri, silahkan dengan laporan Anda. Ya, Assalamualaikum, selamat siang waktu Arab Saudi dan selamat petang waktu Indonesia, pemirsa dan juga Hayomi. Suasana di sejumlah hotel pemondokan jemaah Indonesia di Mekah sejak pagi tadi terlihat sibuk. Sebab hari ini adalah hari dimulainya fase kepulangan jemaah ke tanah air. Adapun hari pertama ini melibatkan 6.798 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter. Mereka terbagi dalam berbagai embarkasi mulai dari Batam, Surabaya, Makassar, Lombok, Jakarta, Solo, Medan, Kertajati, Palembang, dan Banjarmasin. Untuk mekanismenya dilakukan secara bertahap. Jadi jemaah dijemput dari hotel masing-masing untuk kemudian diberangkatkan menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Nah pemirsa, proses ini sebenarnya sudah dimulai sejak malam hari tadi. Jadi sejumlah kloter sudah melakukan persiapan check out sementara keberangkatan ke bandara berlangsung melalui gelombang-gelombang mulai dini hari tadi. Mengingat adanya ketentuan dari bandara-bandara di Arab Saudi bahwa jemaah haji harus sudah tiba di bandara 6 jam sebelum jadwal penerbangan. Kalau kita lihat dari sisi operasionalnya, baik pemirsa maupun Hayomi, skala pergerakan hari ini cukup besar. Jadi puluhan perusahaan bus dikerahkan untuk melayani transportasi jemaah. Rata-rata setiap kloter didukung antara 9 hingga 11 unit bus yang mengangkut jemaah beserta barang bawaannya menuju Jeddah. Sementara itu koordinasi juga dilakukan lintas sektor mulai dari bidang akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan, kepulangan hingga sistem informasi haji terpadu. Semuanya terus memantau proses keberangkatan agar berjalan sesuai jadwal
Namun meski demikian jadwal penerbangan tetap bersifat dinamis ya dan dapat berubah mengikuti kondisi maskapai maupun data terbaru jemaah. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memperketat pengawasan barang bawaan haji Indonesia. Ketentuan tahun ini menetapkan setiap jemaah hanya diperbolehkan membawa 4 jenis tas resmi. 4 jenis ini memang sudah dibagikan di awal, meliputi 1 koper bagasi, 1 koper kabin, 1 tas lempang untuk dokumen, dan 1 tas kecil untuk yang kemarin dipakai untuk armusna. Nah, salah satu poin utama yang menjadi perhatian adalah larangan keras memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Jika terdeteksi membawa air zam-zam, maka petugas akan membongkar paksa koper dan mengeluarkan cairan di dalam koper. Jamaah diminta tidak perlu khawatir karena jatah air zam-zam resmi akan diberikan langsung saat jemaah tiba di tanah air. Demikian yang dapat saya laporkan untuk siang hari ini. Kita kembali ke studio, silakan Hayomi. Baik, terima kasih Putri untuk laporannya. Selamat bertugas kembali sekaligus beribadah dan tetap berhati-hati dan semoga lancar semuanya.